Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Markus bab 12 ayat 13 sampai 17. Pada waktu itu beberapa orang Farisi dan Herodian disuruh menghadap Yesus untuk menjerat dia dengan suatu pertanyaan. Orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur. Engkau tidak takut kepada siapapun, sebab engkau tidak mencari muka, tetapi dengan jujur mengajarkan jalan Allah. Nah, bolehkah kita membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka, lalu berkata kepada mereka, "Mengapa kalian mencobai aku? Tunjukkanlah suatu dinar untuk kulihat." Mereka menunjukkan sekeping dinar. Lalu Yesus bertanya, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Maka Yesus berkata kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar, dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah." Maka sangat heran mereka mendengar dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan yang saya gemateni, renungan saya pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 ini berjudul Mencari Alternatif Lain. Bacaan diambil dari Markus bab 12 ayat 13 sampai 17. Saudara-saudara, ini pernyataan seorang bapak. Bapak berkata, "Mah, pilih madu atau racun? Kalau pilih madu, kamu tak madu. Kalau pilih racun, kamu tak racun. Milih mana?" Nyengit kan? Tetapi anak kecil saja tahu jawaban yang tepat. Bukan madu dan bukan racun, tetapi atau. Saudara-saudara, bacaan Injil hari ini sudah jelas isinya kan? Ya, meskipun sudah jelas isinya, perkenankanlah saya mengambil 3 poin yang pantas untuk kita renungkan. Pertama, jawaban yang disediakan dalam kisah tadi sebenarnya ada 2, yaitu madu dan racun. 2 pilihan itu tidak enak. Maka dicarilah alternatif yang ketiga, yaitu atau. Dalam menghadapi virus corona ini, kita pada awalnya menghadapi 2 pilihan. Berani atau takut. Lalu kita mengambil alternatif jawaban. Berani dan waspada. Kewaspadaan mengandaikan adanya kreativitas pilihan. Ketika selanjutnya kita harus menentukan kesehatan dulu atau ekonomi dulu. Para pemimpin kita memilih new normal. Rasa-rasanya pilihan-pilihan itu sudah lebih dahulu dibuat oleh Yesus. Yesus diberi pertanyaan yang menjebak, mirip dengan pertanyaan madu dan racun
Tetapi Yesus dengan cerdas memilih alternatif lain, yaitu meminta contoh dinar. Saudara-saudara, kemampuan menemukan alternatif cerdas itu pada zaman kita ini merupakan keniscayaan yang harus kita latihkan karena amat bermanfaat dalam mengambil keputusan, mulai dari yang sepele, soal membawa payung atau tidak, sampai menentukan pilihan calon pasangan hidup seagama tetapi pribadi jelek, atau tidak seagama tetapi pribadinya baik. Poin kedua, mengingat kecerdasan Yesus yang luar biasa itu, kita semakin percaya bahwa bersama Yesus tidak ada jalan buntu. Jalan keluar pasti ada. Karena Dia mempunyai relasi yang begitu erat dengan Bapa di surga. Serumit-rumitnya soal manusia tetap saja terbatas. Sedangkan Allah adalah tak terbatas. Allah mempunyai jawaban yang tak terbatas. Keyakinan semacam ini membuat kita selalu mempunyai harapan, tidak pernah putus asa. Kalau tidak ditemukan sekarang, ya nanti. Kalau tidak nanti, besok pagi. Kalau tidak besok pagi, lusa. Tetapi pasti kita mempunyai pengharapan untuk menemukan jalan keluar. Poin ketiga, Yesus mengingatkan sebagai orang Katolik Indonesia yang tetap memakai slogan 100% Katolik, 100% Indonesia. Kalau kita meneliti rumusan RIKAS Rencana Induk Kejuban Agung Semarang yang berbunyi demikian, terwujudnya budaya kasih dalam masyarakat Indonesia yang sejahtera, bermartabat dan beriman, kita melihat bahwa nuansa kebangsaan itu sangatlah kental. Dengan mengandaikan adanya kekatolikan yang juga kuat. Lalu pilihannya mana yang mau dibangun dulu? Kekatolikan atau keindonesiaannya? Jawabannya bareng. Sambil belajar dan praktek, kita sempurnakan kekatolikan kita dan keindonesiaan kita. Saudari-saudara, marilah kita saling mendoakan dan saling membantu mengusahakan agar kita menjadi orang Katolik Indonesia yang selalu mempunyai alternatif dan percaya bahwa dalam Yesus tidak ada jalan buntu, jalan keluar pasti ada. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Santa Maria Fatima, doakanlah kami. Dan semoga kita selalu mengalami berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.